Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang website perpustakaan yang saya buat. Nah, pertama untuk pemilik perpustakaan, di sini saya membuatnya untuk sekolah. Di sini pertama kita untuk websitenya kita menginputkan buku. Misalnya judul bukunya tuh putih, nama penulis Susanti, penerbit Cahaya Merah, misalkan seperti itu. Nah, kita kirim, maka otomatis inputan buku itu akan disimpan di data buku. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menginput anggota. Nah, di sini kita tinggal menambahkan untuk sebelumnya untuk seseorang yang ingin meminjam buku, dia itu harus masuk sebagai anggota. Misalnya namanya tuh Gus Sakti, anggota negara Jembana Bali, oleh fakultas teknik, nomor HP 0877656674. Nah, seperti ini. Nah, di sini baik calon anggota maupun pegawainya harus menginputkan terlebih dahulu data yang sudah tersedia di website. Nah, lanjut kita kirim. Nah, di sini akan tertera nama-nama anggotanya. Nah, selanjutnya jika untuk melakukan peminjaman, pemilik perpustakaan masuk ke data buku. Nah, di data buku pemilik perusahaan bisa dapat menekan data peminjaman. Nah, peminjaman. Nah, di sini nama bukunya yaitu Bulan Merah. Sebelumnya merah putih yang kita masukkan tadi. Nah, kita masukkan namanya Sida. Tadi ya. Tujuh 2020. Tanggal kembali 09/07/2020. Seperti ini. Nah, seperti ini. Otomatis pada data transaksi akan tersedia nama peminjam, tanggal kembali, dan tanggal peminjaman. Nah, jika peminjam sudah mencapai batas dan buku sudah dikembalikan, maka di sini kita dapat menghapus data peminjaman dari pengguna. Nah, seperti ini, akan seperti kurang lebih seperti inilah tampilan web dari website yang saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang coding untuk website yang saya buat tadi, website perpustakaan. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang input anggota. Nah, di sini pengguna dari website harus menginputkan data anggota, di mana nanti pada data anggota nanti inputan hasil namanya akan dimasukkan ke dalam request ke dalam controller nama anggota, di mana nanti nama data ini akan dimasukkan dalam database tabel anggota, seperti itu. Nah, sama juga untuk alamat anggota, fakultas. Nama alamat anggota. Nah, untuk di fakultas ini
di sini saya memasukkan select disable, di mana saya memasukkan menu pilihan, yaitu menu pilihan untuk pemilihan fakultas, di mana di sana terdapat 4 fakultas, yaitu fakultas teknik, ekonomi, bahasa dan seni, dan hukum. Nah, seperti itu. Selanjutnya masuk menu kirim. Nanti menu menu kirim ini akan di request ke dalam data anggota, seperti itu. Data anggota seperti itu. Nah, untuk controller sendiri, controller data anggota di sini, nama yang kita request kita masukkan akan otomatis dimasukkan ke dalam database anggota dalam file baru, di mana nanti akan dimasukkan nama anggota, alamat, fakultas, dan nomor handphone. Nah, nomor handphone tadi sama kayak nama anggota, memasukkan nama anggota dalam pemrosesannya. Nah, selanjutnya di sini juga saya memasukkan tombol fungsi yang ada di data anggota, di mana tombol fungsi ini berfungsi yaitu untuk menghapus anggota. Nah, di mana ketika data anggota di file data di view data anggota menekan delete, maka data anggota yang ada di dalam database anggota maka otomatis akan dihapus. Nah, data anggota, nah seperti ini. Nah, di sini ada menu yaitu untuk menghapus data anggota, di mana menu ini akan masuk ke controller yang akan diproses ke dalam database untuk penghapusan anggota, seperti itu. Selanjutnya yaitu input buku. Nah, pada input buku ini sama juga seperti input anggota. Nah, di sini user tinggal memasukkan nama buku, yang akan di request ke dalam controller yang akan diteruskan ke dalam database, seperti itu. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam database. Nah, untuk controller sendiri, nah, di sini seperti yang saya jelaskan, nama buku yang tadi input buku, nah seperti ini, seperti yang saya bilang akan di request ke dalam database nama-nama buku. Nah, pada controller data buku, maka nama buku yang tadi akan dimasukkan ke dalam tabel buku, data buku, seperti itu. Nah, di sini saya juga memasukkan nanti pada view data buku akan ditampilkan nama buku, penulis, dan sebagainya. Nah, di sini pada tabel database akan diinsertkan seperti berikut: nama buku, penulis, penerbit, dan status, seperti itu. Nah, di sini juga saya mendapatkan tombol status, di mana ketika status ini ditekan maka akan ada update, yaitu perubahan, di mana jika ditekan dalam keadaan tersedia maka data buku itu tidak akan tersedia, maka tampilannya akan ditampilkan di data buku, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi peminjaman.
Nah, untuk proses transaksi itu ada di data buku, di mana nanti user harus menekan di masing-masing buku, yaitu masing-masing data buku masing buku yang ingin dipinjam. Nah, nanti setelah ditekan akan mengarah ke proses input data peminjaman. Nah, di input data peminjaman ini user akan memasukkan data peminjaman, yaitu nama buku, nama peminjam, tanggal peminjam, di mana tanggal peminjam ini berbentuk date, tanggal kembali yang sama berbentuk date. Nah, masing-masing ini akan di request. Nah, request ini akan mengarah ke masing-masing request ini akan mengarah ke controller. Nah, controller transaksi, di mana pada controller transaksi ini inputan tadi akan dimasukkan ke dalam database, yaitu tabel transaksi, di mana nama buku, nama peminjam kembali akan dimasukkan dan akan ditampilkan sukses. Nah, nanti hasil peminjaman ini akan ditampilkan, yaitu di data transaksi. Nah, nanti ditampilkan di sini, di mana data transaksi ini diambil dari database. Nah, data transaksi ini ada nama buku, nama peminjam, tanggal kembali, tanggal pinjam. Nah, di data peminjaman terdapat aksi. Nah, aksi ini berupa yaitu penghapus data peminjaman, di mana jika tombol ini ditekan, maka tombol ini akan menghapus data peminjaman. Nah, di mana jika tombol ini ditekan, maka data akan dihapus dari tabel transaksi. Nah, akan dihapus dan ditampilkan data berhasil dihapus, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini website yang saya buat.